Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Amelia. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video pembelajaran mengenai teori pemidanaan, yang mana materi ini merupakan materi yang diampuh dalam mata kuliah penologi. Kalau di saya itu dia mata kuliah PK ya, peminatan. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi. Oke, membahas mengenai teori pemidanaan, tentu kita harus tahu dulu apa sih teori. Nah, jadi menurut ahli yang bernama George B. Fuld, teori itu adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seorang itu dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti. Nah, artinya atau maksudnya, misalkan kita dihadapkan suatu masalah, persoalan ataupun gejala atau apapun yang kita tidak tahu atau kita tidak bisa memahaminya, maka kita perlu yang namanya teori untuk maka teori itu yang muncul untuk menyelesaikan gejala-gejala atau isu-isu yang kita hadapkan yang tidak kita mengerti itu. Next, teori tujuan pemidanaan itu memang dalam literaturnya disebutkan berbeda-beda namanya, pengistilahannya, namun secara substansi, secara isinya itu sama. Nah, jadi pada umumnya itu ada 3 ya, teori-teori tujuannya yang pada umumnya penyebutannya. Oke, yang pertama itu ada teori retributif, yang kedua teori relatif, dan yang ketiga teori integratif. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, tapi ada yang beda juga nih dari seorang Profesor Muladi dalam bukunya Lembaga Pidana Bersyarat itu memberikan nama yang berbeda. Yang pertama ada teori retributif, yang kedua teori teologis, dan yang ketiga retributif teologis atau gabungan. Nah, kita langsung saja bahas satu persatu. Yang pertama teori retributif. Oke, teori ini tuh teori tertua dalam teori tujuan pidana. Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi teori ini berorientasi pada perbuatan dan terjadinya perbuatan itu sendiri. Nah, teori retributif ini dia mencari dasar pemidanaan dengan memandang masa lampau. Dia melihat apa yang telah dilakukan oleh si pelaku. Nah, menurut teori ini, pemidanaan diberikan karena dianggap si pelaku pantas menerimanya demi kesalahannya, sehingga pemidanaan menjadi retribusi yang adil dari kerugian yang telah dilakukan. Oleh karena itu, teori ini dibenarkan secara moral. Nah, pada intinya, teori retributif ini dia mutlak ya, artinya mutlak. Kita berpandang apa yang dilakukan oleh pelaku, maka mutlak si pelaku ini harus dipidana dengan tindak pidana yang telah dia lakukan. Dia memandang apa yang telah terjadi, apa yang telah dilakukan oleh pelaku, dan itu bersifat mutlak. Nah, ada seorang namanya ahli Carl O. Christiansen. Dia mengidentifikasi 5 ciri pokok dari teori ini retributif ya, yaitu yang pertama, dia tujuan pemidanaan hanyalah sebagai pembalasan. Yang kedua, pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya yang ketiga, kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan. Yang keempat, pidana harus sesuai dengan kesalahan dengan pelaku. Yang kelima, pidana melihat ke belakang. Ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku. Nah, itu dia. Nah, oke, next. Nigel Walker juga menjelaskan bahwa ada 2 golongan penganut teori retributif, yaitu teori retributif murni, yang mana ia memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan, dan teori retributif tidak murni. Yang ini kalau balikan dari retributif murni tadi, bahwa dia memandang ya tidak harus padan juga dengan kesalahan gitu ya. Oke. Next kita ke tidak murni. Maksudnya retributif tidak murni ini dia apa ya? Yang mana teori ini masih dipecahkan menjadi 2 lagi, yaitu ada penganut teori retributif terbatas dan penganut teori retributif distribusi. Panjang ya pembagiannya. Oke, kita pertama ke penganut teori retributif terbatas, yang mana ini memandang bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbul oleh sanksi
dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk menetapkan kesalahan pelanggaran. Pada intinya dia menganggap bahwa ya nggak harus pemidana itu nggak harus padan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, yang mana dia lebih mementingkan keadaan yang tidak menyenangkan gitu, yang ditimbulkan kalau kita memberikan pidanaan yang kayak berat atau mungkin sepadan dengan kesalahannya, seperti itu. Nah, yang kedua, penganut teori retributif distribusi, yang mana ini penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi. Seperti itu, dia harus ada batas-batasan dari sanksi pemidanaan, seperti itu sendiri. Oke. Terhadap pertanyaan tentang sejauh manakah pidana perlu diberikan kepada oleh pelaku kejahatan, teori ini menjelaskan sebagai berikut. Pertama, bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi dirinya sendiri, temannya, dan keluarganya. Nah, yang kedua, pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat bahwa setiap ancaman yang merugikan akan diberikan imbalan yang setimpal. Dan yang ketiga, pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara kejahatan dengan ancaman pidananya. Jadi pada intinya teori ini menjelaskan bahwa pemidana itu diperlukan loh, karena mengenai 3 unsur tadi yang saya sebutkan. Oke, tadi itu retributif. Sekarang kita ke teori relatif atau tujuan. Nah, pada ininya teori ini berporos pada 3 tujuan utama pembinaan. Yang pertama, preventif, yang kedua deterrence, dan yang ketiga reformatif. Apa itu? Kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, tujuan preventif. Dalam kategori ini, pembinaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari suatu masyarakat. Jadi dia melindungi, jadi dia menjauhkan pelaku kejahatan dari masyarakat. Yang kedua, dia tujuan deterrence ini atau menakuti adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibagi dalam 3. Dibagi lagi nih, ada 3. Yang pertama, tujuan yang bersifat individual, yaitu dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan kembali. Yang kedua, tujuan yang bersifat publik, yaitu agar masyarakat lain takut melakukan kejahatan. Dan yang ketiga, tujuan jangka waktu, yaitu agar dapat memelihara keajengan sikap masyarakat terhadap pidana. Oke, yang kedua itu ada namanya tujuan reformatif, yang mana ini artinya perubahan. Nah, maksudnya adalah untuk merubah pola pikir masyarakat yang awalnya tidak takut menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Makanya ini diperlukannya pembinaan agar memunculkan rasa takut. Selanjutnya ada yang ketiga, teori relatif, yang mana ini konsepnya itu yang pertama, teori ini memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Selanjutnya, dalam teori ini muncullah tujuan pembinaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada pelaku maupun pencegahan umum yang dilakukan untuk masyarakat atau dalam jangka yang luas. Nah, menurut teori ini bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan, dia juga lebih dari itu, memiliki tujuan yang bermanfaat bagi sekitarnya, lebih bermanfaat bagi orang banyak gitu. Nah, pidana ini ditetapkan bukan karena ada orang yang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan. Selanjutnya, menurut Carl O. Christiansen, ada beberapa ciri-ciri pokok dari teori relatif. Yang pertama, tujuan pemidanaan adalah pencegahan. Itu ya, kata kuncinya pencegahan. Yang kedua, pencegahan bukan sebagai tujuan akhir, tapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat. Nah, hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. Selanjutnya, pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan. Dan selanjutnya ada pidana itu melihat ke depan atau bersifat prospektif, dia tidak melihat ke belakang ya. Selanjutnya ada teori integratif atau gabungan. Nah, maksudnya ini adalah
dalam teori ini memandang pembinaan itu mengandung karakter yang retributivis sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral terhadap tindakan yang salah. Nah, karakter relatif ini terletak pada tujuan kritik moral tersebut adalah suatu reformasi atau perubahan perilaku si terpidana di kemudian hari. Jadi dia teori ini berkocak ganda, satu sisi ini, satu sisi itu, gitu ya. Nah, sehingga dengan konsep gabungan ini, maka teori integratif ini menganggap pemidanaan sebagai unsur penjeraan dibenarkan tetapi tidak mutlak dan harus memiliki tujuan untuk membuat si pelaku dapat berbuat baik di kemudian hari. Ini pada intinya dia memandang dua sisi. Pembinaan ya harus, tapi dia tidak mutlak, maksudnya ada pembinaan tapi dia tidak mutlak gitu loh. Dia juga harus memandang di masa depan tuh di pelaku ini bakal jeraknya apa dia jerah atau malah dia semakin ingin melakukan balas dendam gitu loh. Intinya dia memandang dua sisi yang berbeda. Nah, mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.